Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi wacana pengembangan pemikiran pendidikan Islam. Di sini beranggotakan saya Nadia Omobibah dan teman saya Nadia Alfitria dan Novita Febrianti. Saya akan menyampaikan materi wacana pengembangan pemikiran pendidikan Islam pra dan pasca kemerdekaan. Pada pra kemerdekaan ini, periode masuknya Islam ke Nusantara dan penyebaran dakwah itu ada dua teori yang masuk di Nusantara. Yang pertama yaitu teori India dan teori Arab. Sedangkan teori India ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara itu dibawa oleh pedagang dari Gujarat. Tetapi banyak para ahli yang tidak setuju dengan pendapat ini. Sedangkan teori kedatangan Islam ke Nusantara yang dibawa oleh pedagang Arab atau sering disebut dengan teori Arab ini, sebagian besar para ahli sejarah di Indonesia ini menyetujuinya. Pada masa sebelum kemerdekaan ini, pendidikan Islam terselenggara dengan cara sangat sederhana, yaitu penyampaian materi itu berada di surau atau masjid-masjid atau di rumah-rumah para ulama dengan cara membuat halakoh atau membuat lingkaran dengan para ulama itu menyampaikan materi kepada yang ingin belajar. Tujuan dari pendidikan Islam pun hanya bermuara pada satu, yakni bagaimana masyarakat yang belum mengetahui tentang ajaran Islam itu dapat mengetahui ajaran Islam dan dapat memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Secara kelembagaan, pendidikan Islam pada masa ini dilaksanakan melalui beberapa bentuk berdasarkan pada kebudayaan di daerah tertentu. Contohnya seperti di Jawa itu pendidikan Islam diajarkan di langgar atau di masjid. Sedangkan di Sumatera Barat, tepatnya masyarakat Minangkabau itu melaksanakan pendidikan melalui surau-surau. Sedangkan yang kedua itu periode kekuasaan kerajaan Islam, itu masa terbentuknya komunitas masyarakat muslim di berbagai daerah Nusantara itu sudah diterima oleh kalangan masyarakat atau kalangan kerajaan-kerajaan, sehingga turut serta mempermudah dan mempercepat pengaruh Islam ke daerah kekuasaan yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wacana pengembangan pemikiran pendidikan Islam masa kemerdekaan, yaitu keadaan setelah kemerdekaan itu keadaan Nusantara berubah secara radikal. Setelah kemerdekaan tercapai, kemerdekaan membuahkan sesuatu yang luar biasa manfaatnya, terutama di bidang pendidikan modern, yaitu pembatasan pemberian pendidikan disebabkan adanya perbedaan agama, sosial, ekonomi, dan golongan yang ada di masyarakat sudah tidak dikenal lagi. Pada akhir Orde Lama itu Kementerian Agama telah membuat kebijakan, yaitu berupa pesantren Indonesia Klasik yang memberikan pendidikan bersifat pribadi dan dijalankan secara mandiri. Terus adanya madrasah diniyah, madrasah swasta, madrasah ibtidaiyah, dan kemudian sampai pendidikan teologi tertinggi pada tingkatan universitas. Mungkin sekian penjelasan dari saya, bisa disambung dengan penjelasan teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nadia Umu Habibah. Di sini saya akan membahas tentang peta pemikiran pendidikan Islam. Pendidikan Islam sudah ada sejak masuknya Islam ke Indonesia. Pemikiran pengembangan pendidikan Islam di Indonesia terdapat dalam berbagai jenis. Dalam Islam, ilmu dipandang secara universal dan utuh, dan tidak pernah menganggap ada perbedaan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan, karena merupakan totalitas yang integral, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam pemikiran pendidikan Islam, eksistensi manusia dilihat secara integral dan harmonis. Kesatuan dimensi potensi yang dimiliki manusia merupakan kekuatan yang ampuh dalam mengantarkan manusia menjadi makhluk yang mulia
dan mampu melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan eksistensi filsafat telah membangun pemikiran pendidikan Islam, terutama dalam kebijakan pendidikan Islam. Tujuan dari pendidikan Islam yaitu membangun dan mengembangkan manusia sebagai insan kamil dalam semua aspek kehidupan manusia yang bertakwa, beriman, berpengetahuan, berketerampilan, beramal soleh, berkepribadian, bermoral anggun, dan berakhlakul karimah dalam memperoleh kesejahteraan, kebahagiaan, dan keselamatan dunia dan akhirat. Cukup sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Novita. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai tipologi filsafat pendidikan Islam Indonesia. Tipologi filsafat pendidikan Islam terdapat beberapa model, yaitu tipologi tekstualis salafi, tipologi tradisionalis mazhabi, tipologi modernis, tipologi neomodernis, dan tipologi rekonstruksi sosial berlandaskan tauhid. Tipologi yang pertama yaitu tipologi tekstualis salafi. Dalam konteks pemikiran pendidikan Islam, model tekstualis salafi ini menyajikan cara memahami dan menafsirkan nas-nas tentang pendidikan dengan nas yang lain yang menukilkan dari pendapat sahabat untuk berusaha mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai kependidikan. Tipologi yang kedua yaitu tipologi tradisionalis mazhabi. Tipologi ini berupaya untuk memahami ajaran mendasar yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis melalui khasanah pemikiran Islam klasik. Namun seringkali kurang mempertimbangkan sosio-historis dan dinamika perkembangan zaman atau masyarakat setempat di mana mereka hidup di dalamnya. Tipologi yang ketiga yaitu tipologi modernis. Tipologi ini berbeda dengan dua tipologi di atas karena tipologi modernis ini lebih menonjol pada wawasan kependidikan Islam yang bebas modifikasi, progresif, dan dinamis dalam menghadapi dan merespon tuntutan dan kebutuhan dari lingkungannya. Tipologi yang keempat yaitu tipologi neomodernis. Tipologi ini juga bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis yang telah mengambil jalan tengah untuk mengembangkan wawasan-wawasan kependidikan Islam masa sekarang yang selaras dengan tuntutan perkembangan iptek dan perubahan sosial yang ada. Tipologi yang kelima yaitu tipologi rekonstruksi sosial berlandaskan tauhid. Tipologi atau pemikiran ini juga bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis yang berprogresif dan dinamis, yang lebih menonjol sikap yang proaktif dan antisipatif dalam menghadapi perkembangan iptek. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.